Karena dengan catatan itu kita juga melakukan perjalanan perjuangan kita menghadapi kanker payudara. Pengetahuan pasien kanker payudara yang memadai mengenai pengobatan yang tepat akan mendukung keberhasilan terapi. Stadium 0 dan stadium 1 kalau diobati dengan benar, angka harapan hidupnya hampir 100%. Jangan takut untuk berobat, menemui dokter dan pakar yang tepat, itu dapat menyelamatkan satu nyawa lagi untuk kedepannya. Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan yang akan membuat kita menjadi semakin cerdas dan kritis memilih pengobatan kanker payudara. Dr. Farida, silakan. Ya, makasih Sahnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baru mulai nih ya, tapi dari pagi udah seru. Pas ketemu foto-foto udah banyak banget. Ya. Dan emak-emak nggak bisa dilawan. Tukang fotonya udah harus pasrah aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat. Sehat itu alhamdulillah ya ibu-ibu ya. Karena nggak semua dari kita kadang-kadang bisa sehat seperti ini. Sehingga kita harus benar-benar bersyukur. Jangan lupa diri kalau lagi enak badannya. Ya. Nah hari ini sebenarnya terus terang ini agak dadakan kami buat karena dengan banyak kesibukan kita sempat agak kelupaan. Oktober ini kan Breast Cancer Awareness Month. Alhamdulillah tim marketingnya MMC ini Mbak Farah dan teman-teman hebat banget. Begitu beliau mendekati saya, Dok Oktober mau bikin apa? Oh iya ya Oktober yuk kita bikin ini. Truk langsung. Saya bilang nih teman-teman memang pingin nih kumpul. Ya, jadi alhamdulillah nih applause dulu buat tim marketing nih yang kerja kerasnya bisa mengumpulkan kita semua di sini. Nyariin sponsor. Jadi paling enggak ibu-ibu pulang nggak tangan kosong lah ya gitu. Alhamdulillah. Ya, kita mulai saja. Jadi kenapa topik ini dipilih? Karena akhir-akhir ini mulai banyak nih yang bertanya. Karena sepertinya ada beberapa lembaga-lembaga yang menawarkan terapi alternatif sedang giat beriklan lagi. Dan menggunakan media sosial itu memang efektif ya, sehingga beritanya tersebar, akibatnya banyak masyarakat yang bertanya, ini kenapa nggak boleh, ini kenapa nggak bisa, alasannya apa? Ya kita lihat bareng-bareng, saya mulai dari awal banget, mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham, suara saya sampai belakang kedengeran kan ya? Nanti ibu-ibu yang di sini, Mas tengah sini bisa lihat ke sana, yang di sini ke layar yang sebelah sini. Ayo silakan slide. Nah, saya mau membahas dulu masalah diagnosis dini kanker payudara. Kenapa saya bilangnya pakai kata-kata dini? Karena memang semakin cepat ditegakkan, jadi diagnosis itu harus diupayakan tegak. Dalam waktu kurang dari 60 hari dan pasien sudah memulai pengobatan. Sejak kapan? Sejak pertama kali pasien datang memeriksakan gejalanya. Itu yang benar tuh begitu. Dan kita harus paham realitanya di lapangan, kadang-kadang ini tidak bisa tercapai, terutama untuk teman-teman kita yang mungkin harus berobat di BPJS. Kadang-kadang ketika pertama datang dengan keluhan, sampai tiba waktunya untuk dapat tindakan biopsi aja bisa 3 bulan. Nah ini yang sedang kita upayakan, mudah-mudahan nanti MMC nih dok, kita bisa walaupun kita rumah sakit swasta bisa ikut serta membuat mungkin workshop untuk dokter-dokter yang memudahkan supaya bisa mendapatkan biopsi yang baik dan benar. Atau mungkin kapan-kapan kita cari sponsor untuk membantu biopsi yang minimal invasif untuk masyarakat gitu ya. Karena ini penting sekali. Kalau terlambat didiagnosis itu pasti akan menurunkan angka harapan hidup. Nah, supaya bisa cepat tegak diagnosisnya, maka diperlukan tindakan, nggak usah operasi. Tindakan yang minimal aja, tapi syaratnya apa? Akurat hasilnya.
Jadi minimal tindakannya, cepat dilakukannya, biayanya tidak tinggi tapi hasilnya akurat. Itu kunci keberhasilan untuk diagnosis dini. Nah, kalau kita ngomong diagnosis, Bu, diagnosis pasti itu slide berikutnya. Nah, penegakan diagnosis kanker payudara yang betul, Bu, yang dibilang final, ini diagnosisnya udah betul, nggak bisa lagi ditawar-tawar, adalah diagnosis patologi anatomi, yang suka disingkat PA. Kalau baru diraba dokter, baru di USG atau mamografi, itu belum diagnosis pasti, baru mengarah kecurigaan ke arah sana. Nah, untuk dapat diagnosis pasti, maka harus ditegakkan lewat diagnosis PA. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memberikan sampel jaringan tumornya ke dokter PA untuk dilihat di bawah mikroskop. Disitulah mereka akan melihat bentuk selnya, susunannya. Dan kalau sudah keluar diagnosis PA, kanker payudara itu adalah diagnosis final. Berarti benar kanker payudara, bukan lagi kira-kira. Jadi memang salah satu keberhasilan penanganan kanker payudara memang kerjasama multidisiplin. Antara radiologi, bedah, PA, dan alhamdulillah kalau di MMC kita cukup solid ya, karena kita banyak mengembangkan hal-hal baru juga berkomunikasi. Salah satu sebabnya karena komunikasi antar kitanya cukup baik. Slide. Nah, jadi saya tegaskan lagi, biopsi itu adalah pengambilan sampel jaringan kanker untuk mendapatkan diagnosis PA. Ya, dan itu merupakan diagnosis pasti. Jadi diingat-ingat ya, Bu. Kalau nanti akan ada nih, Bu, orang-orang yang jualan obat alternatif bilang, "Saya kanker," terus diobatin di sana sembuh. Ibu tanya, "Udah ada diagnosis PA-nya?" Kalau diagnosis cuma diraba-raba sama si tukang alternatifnya, "Oh, kamu kanker," gitu ya. Terus diobatin apalah, besoknya hilang. Mungkin bukan kanker, cuman kista biasa yang nggak perlu diapa-apain. Ya, jadi diagnosisnya kalau mau dibilang ini kanker, ada nggak diagnosis PA-nya, patologi anatomi? Dan itu pasti didahului dengan pengambilan sampel. Nah, mitos yang ada di masyarakat, biasanya mereka bilang gitu tuh, biopsi itu bikin benjolan tadinya jinak jadi ganas. Ya kan? Atau bikin kanker yang tadinya di situ aja jadi nyebar. Ya, padahal kenyataannya tidak ada, Bu, pengaruh biopsi. Masa tadi ada benjolan jinak, kena alat sedikit jadi ganas, itu nggak ada penjelasannya dan tidak benar ya. Yang kedua, kalau biopsinya tepat, artinya dilakukan dengan cara yang benar, hasilnya akurat, itu sangat membantu kami, saya Dr. Rahmawati, untuk mengobati pasien dengan benar. Karena pasien juga pasti kalau berobat inginnya diobati dengan benar kan, nggak asal-asalan. Ibu coba obat ini ya nggak ngefek, Bu, ganti lagi ya, ini ya, gitu kan, kita nggak mau begitu ya. Lalu, menurut panduan klinis internasional saat ini, biopsi yang tepat itu yang bisa dikerjakan pada kebanyakan kecurigaan kanker payudara adalah core biopsi dengan panduan USG. Seperti apa? Slide. Ya, jadi core biopsi ini dinyatakan secara internasional bisa mencegah pembedahan yang tidak diperlukan, menurunkan biaya. Kita pernah coba hitung dengan standar BPJS, bisa dikerjakan dengan 1/4 biaya kalau biopsinya operasi. Ya, merupakan tindakan diagnostik yang bisa dilakukan pada 90% kasus kanker payudara. Sayangnya ini memang belum populer di Indonesia. Bukan karena tindakannya super canggih, hanya orang tertentu yang bisa mengerjakan, enggak. Tindakannya tidak terlalu sulit, hanya butuh latihan dari dokter yang mau mengerjakan, insya Allah semua bisa. Ya, lanjut. Nah, ini contoh lukanya, Bu, yang kita kotakin di bawah. Cuman nggak sampai setengah senti. Hanya dengan luka sebesar itu, kita sudah bisa mendapat jawaban pasti, ini kanker atau bukan. Kalau kanker, nanti Ibu mungkin pernah dengar namanya IHK, imunohistokimia, itu juga bisa diperiksa lewat jaringan yang kita ambil lewat core biopsi. Pasien nggak perlu masuk kamar operasi, nggak perlu dibius tidur, otomatis persiapan sebelumnya juga nggak jelimet, nggak usah periksa macem-macem lah, puasa, konsul penyakit dalam, nggak perlu. Hanya kalau misalnya lagi minum pengencer darah, tolong di stop kalau bisa. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa juga, gitu ya. Jadi sangat simpel sebetulnya. Slide. Nah, ini contoh nih, Bu, yang sebelah kanan.
Ya, sebelah kanan saya ini contoh sayatan kalau kita mengerjakan dengan core biopsi. Sebelah kiri ini dapat dari teman pasien BPJS, kasihan nih pasien. Yang atas itu Bu bekas biopsi. Jadi biopsinya biopsi insisi pakai operasi. Sudahlah dibius, masuk operasi, sayatannya aduh saya bilang mah tega banget dokternya ya, perempuan skarnya gitu. Terus karena kanker dioperasilah saat itu di bedah umum. Dibilangnya sama bedah umum, Bu, saya operasi mastektomi. Mastektomi nggak kayak begitu, Bu? Enggak, pinter. Mastektomi itu membuang seluruh jaringan payudara. Nah ini jaringannya masih banyak begini. Udahlah skarnya 2 gede-gede. Operasinya belum beres juga. Akhirnya apa? Di-refer lagi ke dokter bedah onkologi di Solo waktu itu, baru mastektomi yang beneran. Berapa kali operasi? 3 kali. Dan kalau mau dihitung-hitung BPJS itu rugi sebetulnya caranya begitu. Ya, tapi itu dia memberikan masukan, kadang-kadang tidak mudah. Ya, lanjut. Slide. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang stadium kanker payudara. Ya, kalau ibu-ibu pernah dengar stadium kanker payudara, harus ada 3 komponennya, Bu. Yang pertama, istilah kita tuh TNM. T itu adalah ukuran tumor. Ya, N itu adalah ada tidaknya kelenjar getah bening, kita bilang KGB ya, ketiak yang terkena penyebaran. M itu metastasis, penyebaran jauh. Kemana? Kalau kanker payudara paling banyak ke tulang, berikutnya ke hati, ke paru-paru, dan dalam jumlah kecil ke otak. Ya, ada atau tidak? TNM-nya harus diisi dulu, baru tahu stadiumnya berapa. Lanjut. Nah, yang mau saya tegaskan kenapa saya ngomongin stadium, karena pengobatan kanker payudara itu nggak pukul rata, nggak semua pasien datang dengan benjolan operasi, gitu ya. Kita harus tahu dulu stadiumnya. Nah ini ringkasan aja, ibu-ibu mah nggak usah hafal, nggak apa-apa, tapi stadium kanker payudara itu ada stadium awal, ada stadium lanjut lokal, ada stadium lanjut. Stadium lanjut itu kalau sudah menyebar, ya. Yang berikutnya ada stadium 0, sampai stadium 4. Stadium 0 ini yang kita anggap stadium karsinomanya itu in situ. Artinya kanker, tapi baru di situ aja di payudara dan sama sekali belum punya potensi untuk menyebar. Ya, stadium 0 dan stadium 1 kalau diobati dengan benar, angka harapan hidupnya hampir 100%. Dan itu bisa dapat kalau apa? Kalau rajin screening. Karena stadium 0, stadium 1 itu nggak ada rasa apa-apa, nggak teraba apa-apa. Nggak teraba benjolan, nggak ada rasa sakit, nggak ada perubahan kulit, atau nggak ada. Taunya apa? Kalau ibu itu rajin screening. Sehingga saat di mamografi kelihatan ada kelainan, dikerjakanlah biopsi minimal invasif, keluar hasilnya misalnya kanker, obati dengan benar. Nah itu bagus sekali tuh kalau kayak gitu. Makanya kenapa di luar negeri banyak negara maju yang angka pasien baru kanker payudaranya jauh di atas kita, tapi angka kematiannya jauh di bawah kita. Kenapa? Karena yang terdiagnosis banyaknya di stadium awal. Terus diobatinnya benar, nggak nyasar-nyasar kemana-mana dulu. Ya, slide. Nah, selain stadium, jadi ini saya lagi ngasih tahu nih. Jadi nggak ada rahasia antara dokter dengan pasien. Ini cara kami dokter menentukan pengobatan. Setelah tahu stadium, kita akan mencari tahu sifat biologi molekuler kanker payudara. Tadi pas foto-foto ada yang kita kelompok HER2 positif dok, kita kelompok TNBC dok. Ya, nah buat yang belum familiar, ini datangnya dari sini nih sifat biologi molekuler. Paling tidak ada 4 yang dilihat. ER itu estrogen reseptor. PR, progesteron reseptor. HER2 itu adalah protein yang sudah bisa dibaca oleh lab. Ki67 juga satu penanda. Ya. Nah, kalau dikatakan luminal, itu kalau ER dan PR-nya positif, HER2-nya negatif. Luminal ini bisa dibilang kelompok kanker payudara yang tidak terlalu agresif. Luminal A itu lebih tidak agresif, luminal B mulai sedikit agresif. Nah, kelompok yang HER2 positif dan triple negatif, itu HER2 positif kalau ER-PR-nya negatif, tapi HER2-nya positif. Itu kelompok HER2 positif. Atau kalau ER-PR-nya juga positif, orang suka menyebut yang paling sebelah sini, paling sebelah kiri, triple positif, semuanya positif.
Jadi HER2 itu benar-benar prediktor yang signifikan. Kalau dia ada positif, berarti kankernya agresif. Hanya memang untuk HER2 ini pengobatannya makin lama makin maju. Cuman sayang masih mahal. Dan untuk pasien-pasien yang BPJS memang masih kendala juga buat kita untuk ngasihnya. Karena kalau stadium awal masih belum ditanggung. Ya. Nah, triple negatif itu kalau semua tiga-tiganya negatif. ER negatif, PR negatif, HER2 negatif. Dan ini sangat agresif. KI67 yang paling bawah ya Bu ya, itu lebih menunjukkan kecepatan pembelahan sel. Biasanya batasnya 20 atau 30%. Kalau ke bawah berarti pembelahan selnya lambat, kalau makin tinggi angkanya pembelahan selnya makin cepat, artinya makin agresif. Ya, lanjut slide. Nah, keberhasilan pengobatan kanker payudara selain bergantung pada tadi Bu, benar nggak dokter yang membuat desain terapi berdasarkan stadium dan sifat biologi molekuler, juga pada terapi yang diberikan sesuai dengan panduan klinis atau tidak. Jadi kalau misalnya kayak saya sama Dr. Rahmawati ngobatin pasien, Bu, bukan mood-moodnya kita aja. Hari ini lagi mood ngasih ini, besok lagi mood ngasih itu. Enggak. Atau titipan farmasi misalnya. Enggak boleh. Kita harus ikut panduan klinis. Panduan klinisnya apa bilangnya? Dan kalau diberikan dengan benar, ini Bu, angka ketahanan hidupnya. Kita lihat deh stadium 0 sampai 100%. Stadium 1 hampir 100%. Tapi makin tinggi stadium memang makin menurun. Ya. Nah, ini semua memang juga bergantung pada keberhasilan pada pemilihan terapinya. Slide. Nah, ini ringkasan saya buat supaya memudahkan. Karena saya masih sering ketemu pasien begini. Udah didiagnosis, udah jelas, terus kita kasih desain pengobatan. Bu, Ibu yang terbaik untuk sekarang, kita nggak operasi dulu. Tapi kita berikan obat-obatan dulu. Kok gitu sih? Itu langsung ya, bukannya kanker payudara harus dioperasi dulu. Saya ke dokter itu bilangnya operasi gitu. Nah ini Bu, ini ringkasannya ada di sini. Ini sebetulnya saya yang bikin berdasarkan studi-studi yang ada, biar lebih mudah lah kita bacanya. Gitu ya. Jadi lihat, kelompok subtipenya apa? Luminal, HER2 positif atau triple negatif. Kalau masih stadium 1, Bu, betul, operasi dulu semuanya kalau stadium 1, baru kasih terapi tambahan. Terus subtype yang luminal, Bu, kalau stadium 1, 2, sampai 3A, benar masih boleh operasi. Tapi begitu 3B, kalau luminal lebih baik kasih obat dulu. Kenapa? Mencegah penyebaran jauh. Nah, tapi kalau sifatnya yang agresif, yang HER2-nya positif, yang triple negatif, sekarang ini guidelines menyatakan bahkan stadium 2 saja lebih baik diberikan obat-obatan dulu, baru operasi. Terapi sistemik istilahnya, obat yang kena ke seluruh tubuh, ikut aliran darah mengenai seluruh tubuh. Karena teorinya Bu, ketika kita ketemu kanker payudara ukuran 1 cm aja, ini sebenarnya sudah ada sel yang berjalan-jalan di tubuh kita, siap mencari tempat untuk menyebar. Nah, untuk yang tipenya agresif harus kita hantam dulu sebelum dia sempat ketemu tempat untuk menyebar. Jadi ada 3 fungsinya kita kasih kalau untuk yang agresif ini. 1, supaya tumornya mengecil, sehingga kalaupun nanti dioperasi, operasinya tidak perlu terlalu radikal, estetikanya terjaga. 2, untuk mencegah tadi penyebaran jauh. 3, sebagai bahan bagi kita dokter untuk melihat apakah kankernya merespon obat dengan baik atau tidak. Jadi kankernya itu kayak laboratorium hidup. Biasanya setiap habis 3 siklus kita lihat, mengecil nggak kankernya? Kalau kankernya mengecil dengan obat yang diberikan, berarti kanker yang di dalam pun berespon. Sehingga obat itu kita terusin. Tapi kalau setelah 3 siklus kita evaluasi, kok nggak mengecil ya, malah tambah membesar, itu udah warning buat kita, berarti kankernya nggak berespon, kita harus ganti obat. Ya, jadi tidak ada pemberian obat yang kita ingin sia-sia saja, harus ada manfaatnya buat pasien. Slide. Nah, kita sering berhadapan dengan ini nih, keengganan masyarakat berobat karena khawatir kehilangan payudara. Sering sekali, kenapa sih Bu, udah gede baru berobat? Saya takut, habis katanya dioperasi nanti rata dada saya, gitu ya.
Bu, sekarang target pengobatan kanker payudara di era modern ini 2. 1, memang benar targetnya yang utama adalah bagaimana kita bisa mengangkat dan membunuh sel-sel kanker. Tapi ada target yang kedua, yaitu bagaimana pasien dan penyintas tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Karena itu bukan hanya di masalah obat-obatan, dokter-dokter memperbaiki pengetahuan dan keahlian, tapi juga di bidang pembedahan. Slide. Nah, ini adalah klik-klik terus biar gambarnya keluar, Mbak. Karena ini ada animasinya. Jadi ada ragam operasi kanker payudara, ya. Yang pertama adalah mastektomi. Ini yang paling konvensional. Mastektomi itu semua payudara diangkat. Yang kedua BCS, breast conserving surgery. Yang diangkat hanya area yang ada kankernya dengan syarat area yang ditinggalkan di tubuh pasien bebas tumor. Itu kita sebutnya namanya free margins. Free margins itu artinya batas sayatannya yang ditinggalkan di tubuh pasien bebas tumor. Gitu ya. Dan itu harus berdasarkan patologi anatomi ya, bukan PA. Bukan cuma dokternya bilang, udah kok Bu, udah saya ambil luas, bebas lah. Enggak, harus ada hitam di atas putih. PA bilang, tepi-tepi yang diambil tidak mengandung sel tumor. Yang ketiga, onkoplasti. Jadi tindakan pembedahan bisa mastektomi, bisa BCS, ditambahkanlah dengan tindakan rekonstruksi payudara. Jadi gabungan 2 hal, bedah onkologi dan bedah plastik. Makanya namanya onkoplasti. Kenapa? Untuk mempertahankan estetika dari payudara pasien. Karena itu udah nggak zamannya kalau takut berobat karena takut kehilangan payudara. Nanti suami saya kabur dok kalau nggak ada payudara. Tapi Ibu, tapi ada loh Bu yang begitu loh Bu. Bukan bapak-bapak di sini nih, bapak-bapak baik-baik semua Bu di sini. Tapi ada yang begitu. Ya sudah, kita pertahankan, kita bantu. Sambil kita sentil dikit bapaknya kalau datang ya Bu ke poli. Pak, masa cintanya payudara doang gitu ya. Ya boleh dong gitu sedikit. Ya, jadi tindakan itu macam-macam. Nah 1 Bu yang harus diingat. Pembedahan pada kanker payudara itu baru betul kalau tidak hanya menangani masalah yang ada di payudara, tapi juga di kelenjar getah bening ketiak. Ya, kalau dokter yang mengerjakan menghadapi pasien stadium awal dan belum teraba ada pembesaran di ketiak, USG mamografi bilang nggak ada pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, maka seharusnya dikerjakan tindakan namanya SLNB, Sentinel Lymph Node Biopsy. Mengecek apakah sudah ada yang kena penyebaran atau belum. Tapi kalau memang dari awal sudah ada, dikerjakanlah diseksi aksila, dibersihkan semua, karena ini sumber penyebaran pertama. Jadi dari payudara, kanker itu menyebar dulu ke getah bening ketiak, masuklah ke aliran darah, aliran getah bening untuk menyebar jauh. Nah ini harus dikerjakan. Jadi kalau ada yang bilang, saya dioperasi, kata dokternya kanker terus cukup, padahal baru diambil yang ada di payudara, nah itu berarti belum memadai. Karena belum diperiksa yang ada di getah bening. Ya, lanjut. Nah ini contoh operasi yang dikerjakan dengan rekonstruksi payudara. Yang di sebelah kanan saya itu gambar payudaranya, letak tumornya di situ tubuh yang kita lingkari merah. Nah ini tampilan kira-kira 1 bulan setelah operasi. Relatif orang nggak bisa ngelihat ada masalah kalau lihat dari depan. Kenapa? Karena kita mengambil kankernya dari sayatan di samping sekaligus mengambil kulit dan lemak di samping untuk mengisi kekosongan di payudara. Jadi kalau pasiennya begini, ya orang nggak akan nyangka pernah dioperasi, gitu ya. Lanjut. Atau ini adalah pasien yang kita kerjakan. Jadi dia itu tumornya ada di sebelah kiri Bu, yang bagian medial itu. Kemudian waktu itu pasiennya dikerjakan mastektomi, diangkat semua payudaranya, lalu oleh bedah, saya punya tim di sini kerjasama dengan tim bedah plastik kita merekonstruksi menggunakan lemak dan kulit dari perut, namanya DIAP flap, DIEP namanya DIAP flap, dipindahkan ke atas untuk mengisi kekosongan. Jadi ini ya payudara, sebenarnya payudara dari hasil ditambal dari bawah. Dengan bonus bawah perut jadi rata deh, kayak anak 17 tahun lagi ya. Nah kebetulan ibu ini sebelum operasi yang sebelah kanan udah punten ya,
melorot. Gitu. Nah, jadi sama bedah plastik kita juga diperbaiki, jadi dia dapat kenceng lagi dua-duanya. Jadi kata siapa habis operasi kita justru kualitas hidupnya berkurang? Belum tentu. Ya, lanjut. Nah, ini terapi tambahan pada kanker payudara. Ya, 1, kemoterapi, terapi sistemik yang sifatnya sitotoksik, membunuh sel. Yang memang kerjanya paling cepat. Hanya memang karena dia tidak bisa pilih-pilih, pokoknya semua sel yang kerjanya cepat dia hantam, itulah mengapa efek sampingnya kadang-kadang cukup berat. Namun kalau dibilang beratnya sampai orang tidak bisa menghadapi, tidak juga. Dengan terapi suportif yang tepat, teamwork yang tepat antara pasien, dokter, dengan keluarga yang menemani, banyak pasien berhasil melewati. Ya. Kemudian terapi hormonal, terapi sistemik, dengan menargetkan reseptor hormon yang tadi Bu, ERPR, ya. Kemudian terapi target, ada beberapa macam. Kalau terapi target anti HER2, dia menargetkan HER2-nya. Terapi target ada lagi misalnya contohnya yang baru CDK4/6 inhibitor. Itu untuk yang hormon positif tadi. Jadi berkembang terus nih Bu keilmuan tentang terapi kanker payudara. Imunoterapi, terapi sistemik yang memanfaatkan prinsip kekebalan tubuh. Ya, jadi membangkitkan kekebalan tubuh untuk mengattack atau melawan sel kanker. Itu kita gunakan untuk yang TNBC. Karena TNBC ini ibaratnya nggak punya target yang bisa ditembak. Ya kan? Kalau yang hormon reseptor positif kan punya target, CERPR, ya kan? HER2 positif punya target, HER2. TNBC ini kita ngadepin musuh nggak punya tembak, nggak bisa ditembak apa-apanya, nggak ada targetnya. Nah, kita bangkitkan kekebalan tubuhnya. Lalu radioterapi ini bukan sistemik. Radioterapi sifatnya untuk lokal, regional. Ya, untuk melengkapi operasi. Lanjut. Nah, ini sekilas aja Bu panduan klinis. Ini diambil dari ESMO yang terakhir. Nggak usah terlalu jelimet, tapi hanya saya ingin memberikan gambaran bahwa memang saat ini di dunia pun tidak mengenal yang namanya terapi kanker payudara. Yang pertama harus dioperasi semua. Ya, karena itu kalau kita lihat biopsi yang minimal invasif itu wajib dilakukan yang di paling atas supaya kita bisa memilah mana yang bisa langsung operasi, mana yang diberikan obat dulu. Ya, itu gambaran aja. Lanjut. Nah, sekarang kita ke terapi tambahan dan alternatif yang lagi marak nih. Sebetulnya di dunia kedokteran pun dikenal ini. Kita sebut namanya complementary and alternative medicine, CAM, kita bilang. Lanjut. Macam-macam, jadi kalau complementary treatment itu terapi tambahan, baik sifatnya non-farmakologis atau non-medis yang dilakukan bersamaan dengan terapi medis, jadi komplementer, tambahan. Sementara terapi alternatif itu digunakan untuk perawatan utama menggantikan terapi medis. Nah, yang menjadi masalah adalah, ini saya ambil dari textbook kita ya, textbook untuk onkologi, jadi bukan dari berita-berita. Banyak dari terapi ini yang mungkin punya manfaat, tapi masalahnya belum ada pembuktian lewat penelitian mengenai manfaat, resiko, efek samping, dan interaksi dengan obat medis yang diberikan dokter. Ya, lanjut. Ini contoh-contoh nih Bu. Oh, ini masih ini dulu. Jadi terapi komplementer itu sifatnya menunjang, mensupport. Artinya bisa diberikan selama tidak kontradiktif. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis. Kita lihat di sini misalnya ada pengobatan tradisional Tiongkok, ada akupunktur, tai chi, qigong, herbal, pijat ya. Lalu ada Ayurveda nih dari India. Ada lagi dari Amerika, Hawaii, ya kan, Amerika Selatan, macam-macam. Terus yang paling sana, yang naturopati, homeopati, biasanya memang banyak menggunakan tumbuhan dan produk alami ini daerah Asia biasanya. Jadi macam-macam nih Bu, di dunia ini ada macam-macam. Ya, lanjut. Nah, akupunktur misalnya. Sudah ada studinya memang bisa meredakan hot flashes. Jadi misalnya untuk pasien-pasien yang subtipe hormon reseptor positif, yang ketika diberikan obat sehingga terjadi penghentian hormon estrogen, suka ngeluh, dok jadi cepat pegel, panas banget semua, itu hot flash. Nah, akupunktur ditemukan bahwa memang bisa meredakan hot flash, berkurangnya muntah, nyeri saat lagi terapi,
mengurangi kelelahan. Cuman hati-hati untuk ibu-ibu yang sudah pernah diseksi aksila, jangan kerjakan akupunktur di area tangan yang didiseksi aksilan. Resiko apa? Limfedem, ya, bengkak. Lalu kalau pasien-pasien yang punya masalah dengan imunitas, karena misalnya lagi di kemoterapi, hati-hati resiko infeksinya. Jadi pengerjaannya harus benar-benar bagus, gitu ya, sterilitasnya. Ya, lanjut. Reiki ini dari Jepang, kita mungkin belum terlalu populer ya, di Barat ini cukup populer, ya. Lanjut. Tai Chi, Qigong ini sebetulnya lebih ke arah kayak senam ya Bu ya. Nggak tahu, mungkin SKJ kita bisa dipakai kali ya. Kita belum ada penelitian. Penelitian oleh ibu-ibu survivor, SKJ mengurangi rasa nyeri gitu ya. Nah, jadi ini boleh-boleh aja. Karena ini soft aja, pelan aja. Ya, sama dengan olahraga lain yang tidak terlalu ekstrim. Lanjut. Yoga memang sedang dipelajari menjadi pengobatan pelengkap. Pada prinsipnya dibolehkan, hanya harus memperhatikan gaya yang dipakai. Misalnya kalau pasca operasi, ada diseksi aksila, berarti jangan sampai menggunakan area yang habis dioperasi untuk aktivitas yang terlalu keras, yang bisa memancing limfedem misalnya. Ya, jadi itu diskusikan dengan trainer yoganya, dengan dokter, bagaimana yang terbaik. Lanjut. Nah, tumbuh-tumbuhan dan suplemen. Ada antioksidan yang memang telah diteliti membantu mencegah kanker atau membantu mencegah kekambuhan kanker pada pasien yang sudah diobati. Itu yang sudah ada studinya misalnya vitamin C, vitamin E, dan koenzim. Hanya perlu diperhatikan, tetap bicarakan dengan dokter yang merawat ibu. Ya, karena ada beberapa suplemen yang malah bisa kontradiktif. Contohnya misalnya vitamin C dosis tinggi, itu kita nggak akan sarankan ibu pakai kalau sedang di kemoterapi atau di radiasi. Karena sifatnya antioksidan, jadi dia antagonis dengan kemoterapinya, mengurangi efektivitas kemoterapi. Ya, lalu kalau kita mengonsumsi suplemen hati-hati, karena bagaimanapun pembuatan suplemen itu tidak pengawasannya tidak seketat obat-obatan resep dokter. Karena itu kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Ya, lanjut. Nah, termasuk di sini yang bisa mengurangi adalah yang komplementer ya Bu, meditasi, menulis jurnal, terapi musik, bergabung dalam kelompok. Ibu-ibu juga mungkin bisa merasakan zikir ya, sholat malam, itu sangat membantu menenangkan diri kita juga. Lanjut. Modifikasi gaya hidup itu juga diperlukan. Mulailah pola makan sehat, olahraga cukup, tidur yang berkualitas, kurangi stres. Kadang-kadang stresnya dibikin sendiri juga. Dok, katanya kita nggak boleh, katanya sebelah tuh pas saya nunggu dokter, di sebelah saya bilang, nggak boleh makan ini, itu. Saya jadi stres dok. Saya bilang, ya ibu jangan nyari stres sih, saya bilang. Udah dikasih bacaan yang benar, nyari-nyari stresnya tambahan. Saya bilang, jadi jangan dicari-cari bu stres gitu ya. Lalu menghindari rokok. Ini rokok nih ya, hati-hati. Kalau punya suami yang merokok, bukan cuma pas asapnya dikebulin aja kan. Residu yang ada di badannya itu melekat. Jadi kalau bapaknya, saya ngerokok di luar dong, nggak pernah di depan istri sama anak. Iya, tapi masuk rumah, belum bersih-bersih, belum ganti baju, meluk istri, cium anak. Nah itu residunya juga kena. Ya. Nah modifikasi gaya hidup ini, balik dulu sayang. Modifikasi gaya hidup ini penting. Ada studinya bisa mengurangi angka kesakitan selama pengobatan kanker payudara. Lanjut, boleh? Nah ini tentang panduan nutrisi nih. Pertanyaan ini mah nggak pernah habis-habisnya. Bahkan dari pasien yang udah ketemu saya sejak bertahun-tahun lalu. Pas ketemu pasti nanya lagi gitu ya. Nah ini panduan ini bukunya terbitan 2024 Bu. Jadi ini yang terakhir ya. Makanan alami, dianjurkan makanan alami dan utamakan yang berbasis tumbuhan. Ya, paling enggak lebih dari setengahnya. Utamakan sayur-sayuran 3 sampai 5 porsi per hari. Ini kalau ngomong porsi, di bawah tuh keterangannya Bu. Di bawah yang biru, kotak biru. Jadi satu porsi itu 1 cangkir daun hijau tua kayak bayam, kangkung gitu ya. Atau 1 buah ukuran sedang kayak jeruk ukuran sedang. Kalau apel mungkin apel yang biasa, bukan apel yang Fuji gede gitu ya, apel ukuran biasa. Setengah cangkir buah-buahan warna-warni atau sayuran lain. Itu 1 porsinya segitu kira-kira. Nah,
Sayur-sayuran diusahakan 3-5 porsi per hari. Buah-buahan yang tidak terlalu manis ya, karena rata-rata buah-buah manis ya, tapi bukan yang manis banget itu 2-4 porsi per hari. Sumber protein usahakan bervariasi dan utamakan protein nabati lebih banyak. Tapi bukan berarti hewani dilarang ya, komposisinya aja diperhatikan. Jadi tahu, tempe, ya itu lebih baik kacang-kacangan daripada kebanyakan makan daging, ikan, telur, ayam, boleh, tapi komposisinya diperhatikan. Lebih baik memilih yang sifatnya whole grains itu kalau misalnya kayak gandum, bukan gandum putih Bu, tapi yang whole wheat. Atau kalau beras yang masih pakai kulit arinya gitu ya, itu lebih diutamakan. Dan pastikan mencuci semua bahan makanan dengan benar-benar bersih. Karena mungkin ada pestisida dan sebagainya. Harus organik nggak dok? Ya kalau ada dananya sih boleh-boleh aja atau bisa nanam sendiri di rumah boleh. Tapi kalau jadi memberatkan jangan dipaksa. Nanti malah nggak pernah makan sayur gara-gara itu ya. Nah apa yang perlu dibatasi? Ingat ini batasi ya, bukannya dihindari. Yang perlu dibatasi adalah daging merah. Disarankan tidak lebih dari 18 ons per minggu. Itu mah banyak ya Bu. 18 ons itu hampir 2 kilo kan. Tapi ini bule nih Bu. Ini bule. Kalau saya di pasien-pasien saya sarankan ya 1 kilo aja lah per minggu. Karena kita kan badan Asia lebih kecil ya. Kemudian batasi alkohol dan makanan olahan. Artinya yang udah diproses ya. Nah yang hindari selama memungkinkan daging olahan, sosis atau apapun lah Bu yang udah pada awetannya. Kecuali dok saya suka makan nugget tapi saya bikin sendiri, ya nggak apa-apa. Ya kan? Yang problemnya kalau diproduksi dari luar yang kita nggak tahu apa saja komposisinya. Kemudian gula sederhana. Ya, jadi gula putih, lalu sirup jagung yang fruktosa tinggi, pemanis buatan juga sebaiknya dihindari. Ya, lanjut. Olahraga dan aktivitas fisik ini dari dulu sampai sekarang masih kuat studinya bahwa direkomendasikan setidaknya kita mengerjakan aktivitas sedang, olahraga level sedang itu 150 menit per minggu atau aktivitas kuat intensitas kuat 75 menit per minggu. Yang paling gampang intensitas sedang tuh gimana sih? Kalau ibu olahraga, ibu ajak ngomong masih bisa menyahut. Tapi kalau disuruh nyanyi udah nggak kuat. Itu udah intensitas sedang tuh. Jadi kalau 150 menit itu kira-kira sehari 30 menit 5 kali seminggu. Nggak berat lah Bu. Ya, ngejawabin medsos aja kadang udah 1 jam nggak sadar. Ya kan? Bisa ibu naik sepeda statis sambil jawab medsos, nggak berasa. Nonton drakor, nggak berasa. Ya, ini baik untuk orang yang sehat, yang belum pernah kena kanker maupun penyintas kanker. Ini kuat studinya, bermanfaat sekali. Ya, dan untuk penyintas kanker, hambatan seperti lelah, nyeri bisa dibantu juga dengan olahraga seperti ini. Lanjut. Tidur berkualitas, nah ini sering memang ada keluhan, susah tidur dok selama pengobatan kanker, insomnia, sulit tidur. Nah ini bisa disebabkan macam-macam, bisa karena cemas, stres, efek samping dari pengobatan memang ya, gangguan ritmenya memang atau faktor psikososial lainnya. Ya, khawatir nanti anak gimana kalau saya sakit dan sebagainya. Nah, yang bisa mengurangi dari itu adalah terapi perilaku kognitif. Ini bisa dibantu Bu oleh psikolog. Jadi datang ke psikolog tuh nggak aib ya. Kalau memang kita butuh bantuan datangi. Kalau kita di sini yang ada biasa membantu kita namanya Bu Amelia, psikolog kita yang sudah biasa membantu pasien-pasien kanker payudara kita. Akupunktur tadi bisa membantu, tai chi atau olahraga lain. Ya, lanjut. Stres harus dimanajemen dengan baik, karena memang penelitian menunjukkan penderita kanker payudara 17-55% mengalami stres yang cukup signifikan. Dan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi bisa digunakan untuk mengurangi stres. Mana yang mau dipilih memang tergantung masing-masing, lebih cocok dengan yang mana. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan pengobatan alternatif yang banyak beredar di Indonesia? Ini prinsip penting nih Bu, kalau ada yang nawarin atau ada yang menganjurkan, ya. Jadi obat atau prosedur terapi yang bisa diberikan kepada pasien adalah obat atau prosedur yang sudah lewat uji klinis.
Jadi uji klinis itu untuk melaksanakannya harus dapat izin komite etik instansi kesehatan. Jadi nggak boleh main teliti-teliti. Saya di rumah sakit ini kalau saya mau penelitian, saya harus bikin proposal, ajukan ke komite etik yang ada di sini. Kalau di approve, dan biasanya mereka akan melihat apakah ini cukup aman bagi pasien, apakah memungkinkan dikerjakan dengan baik dan benar. Kalau sudah disetujui, baru kita kerjakan penelitian tersebut. Ya. Lalu hasilnya sudah ada, ternyata aman dan efektif buat pasien. Itu syarat pengobatan diberikan ke pasien. Jadi nggak main-main ngasih gitu ya. Lanjut. Nah ini fase uji klinis pengobatan. Jadi kalau ada nawarin ibu obat-obat, tanya, udah diuji klinis belum? Sampai fase berapa? Kalau dia bilang, udah, berapa? Fase 3. Mana saya lihat laporannya dong. Berapa partisipan? Fase 3 misalnya, paling tidak 100 partisipan. Jadi tunggu ya, fase 1. Baru dicek dulu keamanan dan keakuratan dosis. Butuh 12-24 partisipan. Fase 2, respon terhadap terapi tersebut. Masih boleh kurang dari 100, tapi di atas 24 orang. Fase 3, dibandingkan nih terapi yang baru ini dengan terapi yang sudah jadi standar. Memberikan manfaat tambahan nggak? Kalau ternyata nggak memberikan manfaat tambahan, harganya lebih mahal, tidak dinyatakan berhasil. Nah, fase 4, barulah pengobatan disetujui dan ditawarkan ke pasien. Jadi nggak bisa orang bilang bahwa nih obat penemuan saya bagus nih, terus ditawarin ke pasien. Masa nggak ada awalnya tidak ada apa-apa, tiba-tiba masuk fase 4 ditawarkan ke pasien. Pasiennya jadi kelinci percobaan dan disuruh bayar pula. Herbal itu jangan disangka murah loh Bu, mahal, puluhan. Ya lanjut. Ini nggak apa-apa, sebelumnya dong. Jangan di. Nah, ini mas saya langsung aja lah, kita sama-sama udah tahu. Ini tanya sama pasien. Kliniknya di Bandung. Saya baru ngeh sama ini, ada pasien datang, ibu-ibu usia muda 31 tahun. Datang, payudaranya udah berantakan, tapi pas saya baca statusnya, oh ternyata pasien ini sudah pernah datang dulu. Bukan dengan saya, dengan dokter lain. Dan dokter kami di sini itu juga menganjurkan biopsi. Pasiennya nggak mau, setahun setengah. Nah dia berkelana lah ke berbagai alternatif, terdampar terakhir di sini. Datang, udah nggak bisa duduk lagi, payudaranya udah merah, bengkak, penuh dengan luka. Dan kali ini menyerah, minta diobati medis, kita biopsi, subtype-nya HER2 positif. Nah, karena sudah ada penyebaran jauh juga ke nggak stabil ya. Ada penyebaran jauh ke hati waktu itu, maka kita hanya bisa memberikan terapi target anti-HER2. Yang sebetulnya efek sampingnya diharapkan lebih ringan daripada kemoterapi. Dikasih 1 kali Bu, kita waktu sebelum ngasih udah kita periksa nih fungsi jantungnya, kerjasama dengan dokter jantung di sini. Dokter jantungnya bilang, perbatasan nih dok, tapi masih boleh kata dia. Kita kasih nih, 1 kali dikasih, langsung drop. Fungsi jantungnya berantakan banget, saya kaget, dokter jantungnya kaget. Jadi ketahanan fungsi jantungnya itu ternyata jadi melemah sekali. Itu tidak mungkin terjadi pada perempuan 31 tahun. Ini memang dia sudah dibombardir dengan macam-macam obat-obatan sebelumnya. Nah, itu kita serba salah juga ya, karena keluarganya berharap terlalu banyak sama kita. Gitu loh. Berharap kalau mereka udah mentok kemana-mana, dokter pasti bisa ngasih sesuatu yang baik di akhirnya gitu. Saya bilang ya nggak bisa. Kita mau ngasih apa? Obat yang harusnya masuk pun sudah tidak bisa diterima oleh tubuh pasien ini. Pokoknya akhirnya sedih lah ya. Benar-benar kita waktu itu juga ikut sedih. 31 tahun, anaknya masih kecil-kecil. Dan dia memang cerita di klinik inilah dia banyak kasih obat-obatan. Jadi saya iseng dong ya, ngecek ini klinik apa sih. Saya baca-baca, rupanya mendirikan itu kalau nggak salah ahli farmasi. Memang mempekerjakan dokter, pas saya buka websitenya, ini sorry ya kalau saya dibilang nggak etis ya dok, ya nggak tahu lah. Tapi menurut saya ini harus dibuka sih, karena orang suka cuma mau ngelihat depannya aja. Itu fotonya dokter bererot segala macam. Terus ada YouTube-nya Bu, saya
Video ini nih, Kompas TV, saya buka YouTube-nya. Jadi yang diwawancarai dua. Yang lucu menurut saya, dokternya bilang begini, "Nah, jadi kami sebagai dokter itu tugasnya ada diagnosis dan mengevaluasi. Untuk pengobatan selanjutnya kami serahkan ke farmasi." Sampai, lu dokter gitu loh. Kita kuliah pun tahu, yang belajar tubuh pasien itu dokter, farmasi itu belajar obat. Tapi dia bilang, sebagai dokter di sini, dia cuma disuruh mengevaluasi dan mendiagnosis, yang milihin obat farmasi. Ya jelas, karena kliniknya yang punya orang farmasi. Tapi kan kadang masyarakat kita naif ya Bu ya. Ini klinik kok, dapat izin Dinkes. Dokternya diwawancara. Ya didengerin wawancaranya. Gitu. Nah ini contoh, 1-2 contoh yang kita tuh please deh, pinter, kritis kalau kita memilih sesuatu, melihat sesuatu. Gitu ya. Terus kalaupun ada cerita-cerita yang kayaknya bagus, iya kemarin saudara saya ke sana benjolan hilang. Tanya lagi tadi, benjolannya apa? Udah didiagnosis kanker, udah pernah dibiopsi, pakai apa biopsinya? Gitu. Itu harus kritis begitu, ya. Lanjut. Ini contoh nih saya dapat di Tokopedia nih. Ketahuan banget ibu-ibu nggak pernah bisa belanja keluar, belanja Tokopedia. Terus ngeliat ada ini obat kanker payudara. Aduh, macem-macem. Dan kalau orang ngelihat kan, wah ini asik nih, gitu ya. 90.000, ya kan? Sembuh. Nah ini sih satu contoh aja Bu, banyak sekali contoh-contoh lain. Tapi bekal kita tadi tuh satu Bu, udah lewat uji klinis. Ya kan, klinis tahap berapa? Gitu kan? Kalau emang udah lewat uji klinis yang benar, pasti ada laporan isinya. Nah itu diminta mana publikasi kalian tentang penelitian itu. Kita minta lihat. Iya Bu, kalau cuma testimoni mah gampang. Tapi benar-benar hasil uji klinis bukan testimoni. Ya, lanjut. Kayaknya udah deh, habis deh. Oh kesimpulan terakhir. Nah terakhir Bu, kesimpulan nih Bu, take home message-nya. Pesan yang dibawa pulang. Bentar Bu, sabar dikit lagi, 2 halaman lagi. Yang haus boleh ngambil minum di belakang. Ya, yang satu, pengobatan kanker payudara yang benar tuh Bu, harus dimulai dengan prosedur diagnosis yang tepat. Jadi bukan lagi kira-kira. Yang kedua, pengobatan kanker payudara sekarang ini mempertimbangkan stadium, sifat biologi molekuler kanker, usia, harapan pasien. Beda, kita mengobati pasien datang umur 50 yang udah punya anak dengan umur 20-an yang bahkan menikah pun belum. Apa harapan hidupnya nanti? Beda pasti. Yang ketiga, terapi medis yang diberikan kepada pasien harus terapi yang sudah lewat uji klinis dan sesuai panduan pengobatan yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dan pasien nggak perlu takut kalau mau tanya sama dokter. Dokter milihin saya pengobatan ini atas dasar apa Dok? Panduan klinis apa Dok? Gitu. Nah mungkin ibu-ibu di sini ada yang pernah tahu saya bikin aplikasi Mamasip, ya. Itu ada yang di atas tuh Mamasip. Itu saya berusaha memasukkan di sana info-info yang memang berhak didapat oleh pasien. Sehingga ketika berobat, kan berobat nggak mungkin semua ke sini kan Bu, ya kan? Silahkan kemana-mana, tapi diskusilah dengan dokter, apa pengobatan yang sesuai dengan Ibu. Jadi ilmu tuh nggak ada rahasia, diskusikan aja dengan dokternya. Kalau dokternya nggak mau diskusi ya berarti dia tidak siap dengan itu. Dan nggak 1-2 loh Bu, ada pasien saya yang lebih pinter daripada dokter yang dia datengin. Iya, nggak 1-2. Kadang-kadang kita kesian ya, ada pasien dari luar kota jauh Bu, Kalimantan, dari mana datang hanya karena minta core biopsi. Saya bilang jauh-jauh amat. Ya dokter di sana maunya langsung dibedah Dok. Buat saya, bahkan saya belum tahu ya, mereka tahu saya dari YouTube katanya. Tapi sebelum saya tahu YouTube dokter pun buat saya nggak masuk akal. Masa buat begini aja saya dibedah? Tuh pinter kan pasiennya? Gitu loh. Ya, jadi memang harus begitu ya. Siapa yang mau perhatian sama kita kalau kita sendiri nggak mau perhatian sama badan kita. Lanjut, terakhir. Nah, terapi komplementer adalah terapi pendukung terapi utama, boleh digunakan selama tidak kontradiktif. Terapi alternatif itu menggantikan terapi medis yang sekarang belum bisa dibuktikan dengan uji klinis aman dan efektif atau tidak. Tapi jangan disangka kedokteran modern ini anti herbal ya Bu. Ada beberapa obat kanker, vincristine contohnya, itu dari herbal, dari tumbuh-tumbuhan. Cuman sudah diekstrak, sudah lewat uji klinis, jadi jelas berapa dosisnya, efek sampingnya.
Jadi kita nggak anti, hanya harus sesuai dengan uji klinis itu. Dan yang terakhir nih Bu, paling penting, pengetahuan pasien kanker payudara yang memadai mengenai pengobatan yang tepat akan mendukung keberhasilan terapi. Jadi jangan lagi cuman terserah dokter deh, dokter yang tahu yang terbaik. Kritis Bu, cek Mama Sip, harusnya bagaimana, diskusi. Dok, kenapa saya nggak yang ini ya dok? Mungkin dokternya memang punya alasan kuat, diskusi. Dan kami sendiri ngalamin di poliklinik, kalau diskusi dengan pasien yang udah paham, itu jauh lebih enak, dan biasanya pengobatannya berhasil. Karena memang pasien jadi sadar, saya butuh ini gitu ya. Tapi kalau motivasinya dari luar, pasiennya nggak mau, bingung, ya dokter aja nyuruh apa. Kadang lupa lah, kadang jadi nggak semangat gitu ya. Ya. Kan jadi selesai, mudah-mudahan sih banyak menjawab pertanyaan yang ada, dan tentu nanti Mbak Syahnas akan memandu kita untuk diskusi berikutnya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.